Halo semuanya, balik lagi di channel saya. Kali ini saya akan sharing pengalaman saya selama saya menggunakan aplikasi Adakami pinjaman online. Apakah Adakami pinjaman online itu aman? Karena saya lihat masih banyak sekali yang meragukan aplikasi pinjaman online seperti Adakami. Banyak isu-isu yang katanya tidak aman atau bahaya gitu ya teman-teman. Oke, pertama-tama ya teman-teman harus ketahui dulu apa sih aplikasi Adakami. Kan sudah jelas itu pinjaman online. Nah, pinjaman online ini aplikasi Adakami, pertama kali teman-teman install atau mendaftar, teman-teman akan dimintai beberapa izin akses. Salah satunya adalah izin akses kontak. Itu tujuannya adalah untuk mengetahui kontak-kontak teman-teman. Dan ketika nanti teman-teman ada masalah, gagal bayar atau telat bayar, mereka bisa menghubungi kontak-kontak yang ada di handphone teman-teman. Nah, selain itu juga ada beberapa akses yang lain ya, misalkan kamera atau video gitu ya. Ya mungkin hanya sedikit saja aksesnya teman-teman ya, karena aplikasi Adakami ini kan sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dan kalau sudah terdaftar, otomatis mereka harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Contohnya ya tadi harus aksesnya itu terbatas, nggak boleh akses semuanya. Jadi ada beberapa akses yang diperbolehkan saja sama OJK. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan yang sering saya temukan. Apakah aplikasi Adakami ini aman? Ya, menurut saya selama saya pakai ya aman-aman aja teman-teman. Dan disclaimer ya, by the way saya tidak di-endorse oleh aplikasi ini. Karena saya hanya murni share saja ya berdasarkan pengalaman saya. Karena sering banget ada yang negative thinking karena saya dikira di-endorse atau gimana gitu. Ya memang konten saya seperti ini teman-teman ya, banyak bahas aplikasi seperti ini. Nah, selama saya pakai aplikasi Adakami, tidak ada hal-hal yang membuat saya tidak aman. Ya mungkin satu sih ya, yaitu promosi-promosi SMS itu biasanya, atau telepon-telepon promosi gitu, suruh minjem padahal kita nggak butuh gitu. Nah, itu ada triknya teman-teman, ada tipsnya supaya teman-teman tidak terganggu sama telepon atau SMS yang nomornya tidak kita kenal. Biasanya setiap handphone itu ada settingannya sendiri-sendiri. Intinya settingan untuk mengatur mengheningkan panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Jadi kalau di handphone saya ada settingan seperti itu, pasti di handphone teman-teman itu ada kok, diheningkan saja nomor yang tidak dikenal. Maka ketika ada telepon masuk nomor yang tidak dikenal, ya udah langsung ketutup otomatis, bahkan tidak ada notifnya gitu. Nah, itu sekarang sudah membuat saya tenang teman-teman, nggak merasa terganggu gitu. Terus kalau nomornya saudara kita gimana? Bodo amat sih saya teman-teman ya. Pokoknya kalau nomornya nggak saya save, nggak ada namanya, ya udah ketolak otomatis, bahkan silent otomatis, nggak ada suaranya sama sekali, nggak ganggu. Terus ada lagi tuh yang takut ya, apakah kalau kita daftar terus nggak jadi pinjam, apakah aman gitu ya? Tentu aman teman-teman ya. Kan teman-teman nggak minjam, hanya daftar saja terus mendapatkan limit. Ya nggak wajib pinjam gitu. Misalkan teman-teman nggak jadi pinjam ya nggak jadi masalah, nggak bakal ada tagihan. Kalau ada tagihan, misalkan ada yang nelpon mengaku-ngaku dari pihak Adakami, itu ya jelas bukan dari mereka, itu adalah oknum. Entah itu oknum yang bekerja di situ, pegawainya ya, atau dari luar aplikasi, kita nggak tahu. Yang jelas itu bukan dari Adakami resmi. Itu penipuan pasti. Nah, saya mau mengingatkan juga bahwa sering saya temukan kasus di mana dari Adakami ini nasabahnya kan sudah melakukan pencairan. Terus ditelepon dari pihak oknum lagi tuh, disuruh ngembaliin uangnya. Katanya ada double tagihan seperti itu. Nah, itu sudah pasti oknum. Nah, sayangnya ini penggunanya kan masih belum terlalu familiar dengan kasus-kasus seperti itu atau modus-modus seperti itu. Ya mereka ini percaya aja uangnya setelah cair itu dikembalikan karena takut ada double tagihan. Nah, ketika uangnya sudah dibalikin, masuklah ke kantong si penelpon itu kan uangnya, misalkan 5 juta nih pencairannya. Masuk ke kantong mereka, nah terus tagihannya ini masih berjalan ya. Tagihan mereka masih berjalan, padahal mereka nggak menikmati uangnya, nggak menggunakan uangnya sama sekali. Ya karena udah ditipu tadi, makanya harus hati-hati teman-teman. Kalau ada yang telepon-telepon mengaku dari pihak aplikasi, teman-teman harus konfirmasi dulu apakah benar. Ya caranya chat customer service-nya. Nah kalau udah kayak gitu kan kita kayak udah jatuh ketimpa tangga gitu, makin pusing lah ya. Udah tagihan berjalan, nggak pegang uangnya, wah kacau. Kalaupun teman-teman nggak mau bayar,
Kembali lagi resikonya ya ke kita, karena aplikasinya terdaftar di OJK. Kalau kita ada telat bayar atau nggak bayar sama sekali misalkan, ya kita akan di-blacklist atau masuk slik OJK yang berdampak nanti kita tidak bisa pinjam lagi di aplikasi lain, bahkan di bank juga. Di bank nggak bisa pinjam karena nama kita sudah dicoreng gitulah ya. Nah oke, mungkin segini dulu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang apakah aplikasi Ada Kami itu aman. Ya teman-teman udah tahu sendiri. Jangan lupa kalau teman-teman mau diskusi silahkan tulis di kolom komentar. Tekan like-nya jika teman-teman suka, share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.